Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggunianti, nomor absen 17 dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan cara membuat banten soden ataupun perlengkapan dari banten soden, di mana terkait tugas keagamaan praktek mengenai membuat sarana upahara. Adapun bahan yang harus kita persiapkan dalam membuat perlengkapan banten soden ini diantaranya bahan yang pertama yaitu busung atau janur, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bahan yang kedua bunga atau sekar, dan juga bahan sebagai porosan yaitu daun sirih, lawe, dan kapur sirih. Kemudian alat berupa pisau dan jepretan. Kita akan membuat canang dari banten soden. Caranya, yang pertama kita ambil 5 katih busung ataupun janur. Setelah itu kita bersihkan bagian atasnya, yakni dengan cara dipotong. Bagian atas dari janur dibersihkan. Potonglah janur kira-kira 25 cm sampai 30 cm, tergantung keinginan ataupun tergantung besar dari canang yang akan dibuat. Setelah itu, tues ke bagian bawah kira-kira 15 cm. Kemudian tues lagi ke atas seperti ini. Kemudian berilah ringgitan sesuai keterampilan ataupun sesuai keinginan. Sudah seperti ini, kira-kirakan. Kalau misalkan masih agak terlalu panjang, bisa dipotong bagian bawahnya. Jika sudah selesai membuat ringgitannya, kita taruh terlebih dahulu. Kita buat pepelok bagian yang lagi. Setelah kita membuat bagian pertama dari canang soden, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu membuat pepelok. Nah, caranya yaitu kita ambil 3 buah janur ataupun 3 katih busung. Kemudian kita kira-kirakan kira-kira segini. Kemudian kira-kirakan apakah sudah pas atau belum. Kemudian potong atau iris ke bagian bawah di kedua sisi dan tues sehingga pepeloknya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan mulai menjahit dari bagian pertama tadi. Untuk menjahit bagian pertama dari canang banten soden, kita bisa gunakan jepret ataupun semat. Setelah itu kita jahit bagian pertamanya menggunakan semat. Setelah bagian pertama selesai, kita lanjut ke bagian 2, yaitu pepelok. Di sini saya menjahit pepelok menggunakan jepret.
ini jadi, kita satukan bersama bagian pertama. Tetapi sebelum disatukan, kita membuat bagian pemengkuan, di mana terdiri dari satu buah janur. Caranya kita taruh seperti ini, tekan, kemudian karena ini masih terlalu panjang, kita potong terlebih dahulu. Setelah selesai kita membuat pemengkuan dari bagian pertama, kita lanjut ke bagian terakhir, yakni membuat lipas. Nah, di sini kita membutuhkan 2 muncuk dari janur. Di sini saya sudah bersihkan bagian yang berwarna hijau. Kemudian selanjutnya kita kira-kira ini. Kemudian tulis lagi. Lalu kita akan membuat lipas. Caranya yang pertama, bagian ini, bagian dari kiri dibawa ke kanan, begitu pula sebaliknya hingga selesai. Untuk hasil akhir dari lipasnya seperti ini, biar tidak lepas, saya rekatkan dengan spray. Kemudian kita satukan dengan bagian bersama dari canang soda. Untuk hasil akhir dari canang sodanya ini sebelum kita hias. Untuk selanjutnya kita akan hias ini, baru saya satukan canang soda tadi. Pertama saya taruh porosan, kemudian saya mengambil bunga kembang seribu. Ini bisa dihias sesuai keinginan. Setelah dihias, hasilnya seperti ini. Saya akan membuat sesari. Saya ambil 2 hati busung, kita bersihkan bagian lidinya, kemudian bagian yang berwarna hijau, kemudian dipotong atau ditues seperti ini. Usahakan dalam membuat sesari jangan terlalu besar. Setelah itu kita jahit menggunakan semat ataupun jepit. Kita jahit satu persatu. Maka setelah dijahit hasilnya. Untuk selanjutnya ini saya sudah buat ceper sipak, di mana nanti akan digunakan sebagai tempat nasi dan sesarinya tempat telur ataupun sesaur. Untuk selanjutnya, karena ini canang dan peralatan sesari serta ceper sibak sudah jadi, saya akan lanjutkan ke tahap nanding Banten.